Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Dan dalam edisi hari ini, kami juga akan menginformasikan salah satunya, yaitu mengenai penanganan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Syafaati Suryo, inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, melawan arah mobil tertabrak KRL komuter lain di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Mobil terpental dan menabrak gerobak bensin eceran hingga hancur. Dari rekaman kamera pengawas, mobil minibus ditabrak kereta komuter lain relasi Jakarta Kota Tanjung Priok di perlintasan Jalan Budi Mulya, Pademangan, Jakarta Utara. Mobil terpental dan menabrak gerobak bensin eceran hingga hancur. Terjadi laka, mobil tertabrak. Mengaku terburu-buru, sopir nekat melawan arus dan tidak mengindahkan peringatan warga sekitar. Sopir juga berdalih tidak mengetahui ada kereta yang melintas karena tidak ada plang perlintasan di jalur yang dilanggar. Akibat kecelakaan ini, bagian depan mobil ringsek. Beruntung sopir dan 4 penumpang di dalamnya, termasuk anak-anak, selamat. Kebetulan ini jalurnya jalur yang keluar, yang ke dalam. Nah jadi palangnya sebelah sono. Kecuali kalau yang masuk tuh palangnya yang sebelah kanan kita. Jadi di sini memang orang supir ini juga udah ngakuin kesalahan dia. Dia ini keluarnya salah, melawan arusnya di sebelah kiri kita. Gitu. Dari arah Budi Mulya melawan arus, untuk pintu rel sudah ada yang dijaga oleh masyarakat. Ada di sebelah kiri, untuk di sebelah kanan yang dari arah jalan RE Marta Dinata yang mengarah ke barat itu dijaga sama warga. Untuk mobil yang kecelakaan ditabrak kereta itu melawan arus. Ternyata dia melawan arus, masyarakat sudah memberhentikan, tapi dia tetap jalan, dia terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Sementara sopir diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah korban meninggal akibat kebakaran gedung Teradron telah dipulangkan ke pihak keluarga. Ya, isak tangis keluarga dan kerabat korban pun pecah saat jenazah tiba di rumah duka dan dimakamkan. Jenazah Siti Saadah, salah satu korban tewas akibat kebakaran di gedung Teradron, tiba di rumah duka di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah dibawa ke dalam rumah. Usai disemayamkan, jenazah pun langsung disolati dan dibawa ke pemakaman di TPU Pitaloka Abadi, Pancoran Mas yang berada tak jauh dari rumah duka. Siti Saadah sendiri sudah 1,5 tahun bekerja di Teradron. Ayah korban mengatakan saat kejadian anaknya sempat mengirim pesan singkat bahwa sedang terkepung asap dan api. Jam 12.41 atau 42, saya lupa. Cuman kasih kabar lewat WA bahwa terkepung kebakaran di kantornya. Setelah itu kita hubungi nggak bisa. Sementara itu, salah satu korban tewas kebakaran di gedung Teradron lainnya, Raihan Syah, langsung disalatkan di masjid dekat kediamannya usai tiba di rumah duka. Keluarga dan kerabat pun tak bisa menahan tangis atas kepergian korban. Di depan peti jenazah, tangis pun pecah. Doa-doa pun dilantunkan mengiringi kepergian korban. Usai disolatkan, korban pun langsung dimakamkan di TPU Tapos, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, salah satu orang tua korban kebakaran gedung Teradron akan meminta tanggung jawab atas kematian anaknya. Pihak gedung dianggap lalai karena tidak ada sistem keselamatan kerja di gedung Teradron tersebut.
nyampe. Nggak nyampe. Itulah nggak habis pikir. Gimana Rehan meregang nyawanya gitu loh. Kena asap lantai itu. Tangis seorang ibu dari salah satu korban pecah saat mengetahui anaknya meninggal dalam insiden kebakaran gedung Teradron, Jakarta. Ibu korban Mimi Andriani Nasution mengatakan, pertama kali mendapat informasi anaknya menjadi salah satu korban dari HRD. Mimi menyebut anaknya bekerja di gedung Teradron lantai 5. Mimi menyesalkan anaknya yang baru bekerja ini harus meninggal karena terjebak di gedung dan kehabisan oksigen. Ibu dari korban Raihan ini akan minta pertanggungjawaban terkait keselamatan kerja di gedung tersebut. Nah, pertanyaan saya itu tangga daruratnya di mana? Akses pintunya itu kan mati gitu. Mungkin di rumah sakit. Saya akan ini urusan ini selesai, saya mau minta pertanggungjawaban sama Teradronnya, pemilik gedungnya. Itu juga mungkin ada nanti dengan pihak-pihak keluarga yang lain untuk menuntut dan mempertanyakan. Oh, itu udah pasti. Ya emang sih ini udah takdirnya Allah ya. Kalau kita orang Islam pasti kan bilang ini udah takdir, emang udah jalannya. Tapi saya sebagai ibunya, saya nggak terima dong keselamatan kerjanya nggak ada sama sekali di situ. Kebakaran gedung Teradron terjadi pada Selasa. 22 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Seluruh jenazah korban telah teridentifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan informasi lainnya, pemirsa, sebuah lapak barang bekas di Jalan Tenis 3 Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Kobaran api membuat warga Jalan Tenis 3 Cengkareng, Jakarta Barat panik. Warga sekitar pun langsung menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. 14 unit mobil damkar Jakarta Barat serta 70 personel dikerahkan ke lokasi. Menurut pemilik lapak, api diduga dari korsleting listrik bahan bakar plastik. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa ini. Api pun padam 1 jam kemudian. Pemirsa, kebakaran hebat juga menghanguskan gudang mobil bagi golf di kawasan Jagorawi Golf Karanggan, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bakarin. Rekaman video amatir memperlihatkan kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi di udara dari sebuah gudang mobil bagi atau golf. Banyaknya mobil di dalam gudang membuat api cepat membesar. Sedikitnya 100 mobil ludes terbakar dan 80 unit diantaranya berhasil diselamatkan. Tim unit damkar Kabupaten Bogor yang mendapatkan laporan langsung berupaya memadamkan api. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan awal kebakaran dipicu dari korsleting listrik.